Halo teman-teman, saat ini kami sedang berada di kebun hidroponik di wilayah Tangerang Selatan. Tanpa buang-buang waktu, mari ikuti kegiatan kami. Halo semua, kita sekarang sedang berada di salah satu kebun hidroponik di Tangerang Selatan. Kita sudah bersama salah satu pengurus kebun hidroponiknya dengan Bapak. Perkenalkan, saya Angga Deku Dewanto dari kebun hidroponik. Kalau boleh tahu Pak, saya mau nanya, Bapak di sini sistem hidroponik yang digunakan apa? Mostly yang kita gunakan di sini sistemnya NFT, gitu untuk sayur sama untuk itu. Kalau misalnya untuk buahnya kita mix, penggabungan antara NFT sama buah. Kemudian kalau komoditas yang Bapak tanam di kebun ini apa aja? Kita jenis tanaman yang kita tanam itu ada selada, itu masuk ke western, terus kita ada oriental, sudah kangkung, pakcoy, bayam, terus ada sama buah satu lagi, itu ada tomat, ada melon sama kiri. Dari komoditas yang Bapak sebutkan tadi, ada nggak sih Pak yang sulit untuk dibudidayakan? Secara sulit, tingkat kesulitan paling tinggi itu ya buah, karena maintenance-nya di situ kita harus benar-benar, karena kalau buah itu rentan banget sama penyakit, terutama jamur. Itu terus juga macam-macam hama yang ada di situ, kayak misalnya semut atau apa, itu juga dia berpengaruh. Kalau untuk pertanamannya, ini sistemnya rolling atau setara semua sawi atau bagaimana? Misalnya di satu kebun ini full semua untuk western. Jadi kenapa kita nggak bisa rolling, karena kan nutrisinya beda gitu. Jadi satu sistem satu nutrisi. Pun kalau misalnya kita mau campur, misalnya antara oriental sama western kita campur, kita menggunakan nutrisi oriental, otomatis si westernnya atau lettuce-nya itu nggak bakal sebagus lettuce yang umumnya. Secara warna dia lebih terang warnanya, padahal kan kalau untuk lettuce itu kan dia harus ada sedikit warna dari segi warna. Kalau pemasaran kita larinya ke mereka, hotel, resto, cafe. Kalau yang kita sekarang jalanin itu larinya semua ke catering. Ada catering, terus ada next kita mau jajakin sama e-commerce, itu ada Segari. Untuk kendala di tengah perkotaan itu sendiri, bagaimana ya Pak? Untuk solusi Bapak menghadapi kendala di tengah perkotaan? Kendala yang paling besar itu satu, cuaca, yang kita juga nggak bisa prediksi. Kalau udah faktor cuaca, kita hanya bisa lapang dada aja. Kita lihat kondisinya kayak apa di situ. Selanjutnya kita maintenance, benar-benar kita maintenance. Kita lihat kalau misalnya faktor ada hama, misalnya kita nanam lettuce, di situ ada jamur. Walaupun cuma hanya di satu tanaman, tapi kalau yang namanya jamur 2 atau 3 hari pasti satu meja kena semua. Karena sporanya itu kalau misalnya udah kena angin, terbang dari kemana-mana tuh. Nah itu harus kita benar-benar, paling nggak kita trimming atau kita angkat sekalian gitu. Jadi maintenance tanaman terhadap hama itu juga kita harus benar-benar perhatiin gitu. Itu yang utama. Kan tadi Bapak bilang kalau udah kena jamur itu harus dikendalikan juga ya. Itu cara Bapak mengendalikan si jamurnya bagaimana? Ya kita lihat. Jadi kan setiap pagi atau sore itu sebelum tutup hari, nah kita keliling dulu. Kita keliling, kita lihat ada masalah dari tanaman. Kalau nggak ada masalah udah kecubur itu. Setelah kita besok pagi kita lihat lagi kayak gitu. Jadi kita harus selalu cek. Gak lama, cuman sepintas gitu kan, jalan, lihat kondisi aman, terus ini Pak, saya mau nanya, kalau misalkan pas panennya nih, di kebun ini panennya itu per minggu atau per bulan? untuk kebun kan kita kan menerapkan manajemen pola tanam. Kita di manajemen pola tanamnya itu kita menyesuaikan sama PO. Jadi gimana customer, kita mau bikin entah itu mau bikin sehari sekali atau 2 hari sekali atau seminggu sekali, seminggu 3 kali, itu bisa kita setting gitu.
dengan quantity yang bisa kita tentuin juga. Disitulah poin plusnya dari hidroponik. Kita punya satu meja, kita bisa hitung berapa nih kapasitas meja yang kita punya, kita bisa dapat bobot, kita bisa dapat quantity berapa banyak. Gitu. Terus pertanyaan terakhir Pak, kebun ini tuh untuk fokus ke budidaya aja atau Bapak bisa menerima masyarakat umum untuk melakukan pelatihan di sini? Bisa, pelatihan juga bisa. Untuk kalau misalnya yang kayak penyuluhan atau apa bisa, gitu, budidaya bisa, gitu. Jadi kita bisa sebenarnya untuk ya namanya juga kan sharing ilmu ya, nggak ada yang ini gitu kalau sharing ilmu. Mungkin pertanyaan dari kita cukup Pak sampai sini. Terima kasih ya Pak. Hari ini kita sedang bersama Ibu Siska selaku pelaku usaha tanaman di daerah Ragunan, Jakarta Selatan. Nah, Ibu Siska, kita akan mengajukan beberapa pertanyaan nih, Bu. Kalau tanaman buah sih by order, tapi mostly aku jualnya tanaman hias. Biasanya jenis-jenis apa, Bu? Ada indoor plants, ada untuk eksteriornya juga outdoor. Seperti apa sih, Bu, kalau itu? Kalau tanaman indoor yang kayak gini di tanaman indoor semua. Kalau di sebelah sana untuk tanaman outdoornya. Aglonema ya ada aglonema, ada calathea, ada philo, ada alocasia, ada blanceng, banyak sih jenisnya. Kebanyakan dia yang varigata gitu. Tapi sih sebenarnya jenisnya sama aja ya. Maksudnya satu jenis, tapi sekarang karena mungkin lagi trending ya. Aku nggak terlalu dalemin itu dia varigatanya memang asli atau dia disuntik gitu ya, disuntik obat kan ada itu yang untuk bisa jadi varigata gitu. Kalau tahun ini banyakan tanaman aroid kayak philodendron, terus kayak philodendron dengan banyak jenisnya, calathea juga, alocasia juga, begonia juga, lumayan tahun ini. Kalau pandemik awal itu karena orang masih baru-baru stay at home kan, jadinya dia cari kesibukan agak lumayan. Tapi yang pandemik season kedua ya, itu nggak terlalu sih, biasa aja. Tapi kalau untuk pembelian tanaman agak berkurang. Tapi kalau untuk pembelian kayak media tanamnya, terus pot-potnya, karena kan waktu yang awal tahun kemarin itu kan orang banyak beli tanaman. Terus kalau sekarang kan masanya orang merawat tanaman gitu. Jadi mostly yang kalau sekarang untuk penjualan tanaman agak menurun, tapi untuk media tanam terus pot-pot itu lumayan lah. Kalau untuk yang selama pandemi awal itu mereka cari sih random aja ya jenisannya banyak, tapi lebih banyak kepada yang orang tuh ngikutin trendingnya. Waktu itu kan lagi zaman-zamannya aglonema, zaman-zamannya philodendron gitu kan. Jadi mereka beli itu berdasarkan tren aja sih. Nah kalau sekarang ini mereka yang pandemi sekarang ini mereka lebih kepada yang lebih gampang gitu perawatannya. Kalau kemarin-kemarin sih bisa di atas 2-an, tapi kalau yang 2 jutaan, kalau sekarang kita dapetin uang 1 juta aja agak susah gitu. Karena pembelinya juga kalau orang Indonesia kan mereka nggak berpikir kualitas ya gitu. Jadi mereka pikirnya mana yang murah gitu. Even untuk penggunaan pot, penggunaan media tanam gitu. Jadi ke konsumen tuh harus diedukasi dulu, harus diedukasi bagaimana caranya merawat tanaman yang benar gitu, baru bisa ini. Jadi kalau untuk keluar kayak aku bikin produk media tanam tuh aku mesti explain banyak dulu gitu. Sekian wawancara dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.